Bahaya pengaruh para pengasong khilafah. Indonesia merupakan negara yang dihuni beragam perbedaan, mulai dari agama, suku, ras, bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Namun Indonesia tetap satu dalam bingkai NKRI. Tetapi bagi HTI, konsep NKRI itu merupakan musuh, karena tidak sejalan dengan faham mereka yang ingin menyatukan semuanya ke dalam faham khilafah. Mereka terus berupaya menebarkan kebencian terhadap pemerintah, memecah belah kesatuan elemen bangsa, dan pada akhirnya melakukan pengambil alihan kekuasaan pemerintahan yang sah untuk menjadikan negara Indonesia bagian dari khilafah. Walau organisasi HTI sudah dilarang, namun secara personal dan kelompok non-formal HTI masih hidup. Para penggiatnya masih banyak berada di tengah masyarakat kita. Mereka bergerak menyebarkan faham-faham HTI itu ke berbagai elemen masyarakat Indonesia, kelompok sosial dan keagamaan, dunia pendidikan, kelompok politik, dan bahkan masuk ke dalam institusi pemerintahan. Tentu saja kondisi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang paling mengkhawatirkan adalah dunia pendidikan, seperti yang terjadi di Sabang, Aceh. Pada tanggal 13 Juli, media berita kumparan memuat sebuah berita berjudul SMP dan SMA di kota Sabang mulai belajar tatap muka. Namun betapa kagetnya melihat foto di berita itu. Di dinding depan sebuah ruangan kelas lazim ditempeli foto Garuda Pancasila, Presiden, dan Wakil Presiden. Namun di ruangan itu yang ditempel adalah bendera HTI. Dengan dasar warna keislaman yang kuat melekat pada organisasi HTI, para penggiatnya relatif mudah melakukan pendekatan pada masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Demi membela kepentingan agama, masyarakat seringkali tidak sadar sedang berada dalam penggiringan faham khilafah. Sebelum ada HTI, bangsa Indonesia hidup rukun damai, kehidupan beragama damai, kehidupan antar kelompok sosial terjalin erat. Adat istiadat dan entitas budaya setiap daerah bisa berjalan dengan damai tanpa ada pertentangan. Namun setelah adanya faham khilafah yang tersebar dalam masyarakat, kehidupan beragama, interaksi sosial dan budaya menjadi sesuatu yang rentan pertentangan dan kericuhan oleh kelompok HTI yang menganggap semua itu tak sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Diduga pertentangan tersebut dilakukan oleh organisasi HTI. Mereka menjadi dalang keretakan kehidupan berbangsa saat ini. Opini radikal dibentuk HTI di dalam alam pikiran masyarakat, sehingga masyarakat membenci pemerintah saat ini dan juga membenci komunitas lain yang mereka anggap tidak sesuai dengan pemikiran faham khilafah. Bukan hanya membenci agama lain di luar Islam, namun juga terhadap sesama orang beragama Islam yang mereka anggap tidak sejalan. Mereka tak segan mencap kafir kepada anggota keluarga terdekat yang tidak sejalan dengan garis perjuangan faham khilafah. Bagi kelompok pengasong faham khilafah, orang tahu kelompok di luar faham mereka adalah kafir dan musuh. Metode yang sering mereka pakai adalah membenturkan ajaran agama Islam dengan realitas berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Tujuannya adalah menciptakan opini pada setiap anggota masyarakat bahwa pemerintah salah, pemerintah zalim, dan tidak berpihak pada Islam. Sedangkan yang benar adalah cara sesuai aliran keislaman yang dianut faham khilafah. Salah satu contoh, mereka membangun opini bahwa pemerintah itu tak lebih penjajah masyarakat karena menerapkan konsep neo-imperialisme dan sekularisme dalam berbagai kebijakan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Konsep ini mereka anggap selain menyengsarakan masyarakat, juga tidak sesuai dengan aliran keislaman yang mereka anut. Saat ini rakyat Indonesia hidup dalam alam demokrasi yang memberi ruang kebebasan berserikat dan berkumpul. Selain itu, peran hukum sebagai koridor dan patokan bertindak, baik secara individu maupun berkelompok. Para pengasong khilafah memanfaatkan alam demokrasi ini untuk menyebarkan fahamnya di tengah masyarakat. Padahal mereka sebenarnya sangat anti-demokrasi. Kalau dulu rezim Orde Baru melakukan cara-cara represif tanpa mempedulikan HAM, bila ada organisasi
atau seseorang diduga berpaham komunis atau PKI. Orang tersebut ditindak rezim Orde Baru tanpa proses hukum. Mereka bisa saja dilenyapkan tanpa bekas. Pemerintahan sekarang tidak melakukan cara represif karena menjunjung tinggi sistem demokrasi, hukum, dan HAM. Ini menjadi celah bagi para pengasong khilafah untuk berkegiatan di tengah masyarakat. Mereka relatif sulit dideteksi dalam melakukan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Pada alam demokrasi tersebut, faham khilafah bisa semakin membesar di tengah masyarakat yang terhasut. Faham khilafah menjadi bahaya laten yang merusak cara berpikir masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Sewaktu-waktu mereka bisa melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Untuk mengantisipasi bahaya laten faham khilafah, masyarakat harus bersifat kritis, harus bisa melihat, memilih, dan memilah dalam aktivitas sosial dan keagamaan. Mereka harus berani menolak tegas bila ada orang yang menyebarkan faham khilafah dan mengajak berkegiatan yang tidak sejalan ajaran agama yang selama ini diyakini, serta tidak sesuai budaya yang sudah lama dijalankan secara resmi sesuai hukum positif di wilayah tempat tinggal. Bila ada pelanggaran hukum dan mengarah kepada makar, masyarakat jangan segan untuk melaporkannya pada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti secara hukum. Salam NKRI.